Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Mawati, saya berasal dari kelas ADHA dengan NIM 3171001000. Hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan saya dengan judul Analisis tingkat kesukaan konsumen terhadap substitusi tepung ubi jalar ungu sebagai pengganti tepung terigu dalam pembuatan brownies. Alasan saya mengapa saya memilih judul tersebut yaitu saya ingin mengetahui bagaimana perbedaan dalam penggunaan substitusi tepung terigu ataupun tepung ubi jalar dengan kadar perbedaan sekitar 50%, 25%, dan juga 10%. Sehingga dapat kita ketahui perbedaan tentang rasa, tekstur, ataupun aromanya. Nah, saya langsung saja untuk selanjutnya, saya akan langsung masuk ke dalam latar belakangnya, yaitu pengertian kue. Langsung saja saya akan masuk kepada latar belakangnya, yaitu pengertian kue secara umum. Kue sendiri merupakan kudapan atau makanan ringan yang dibuat dari campuran berbagai bahan pangan yang memiliki rasa, bentuk, serta jenis yang berbeda. Hal ini juga menjadikannya itu sangat digemari oleh masyarakat yang luas. Hal ini biasanya kue tersebut bercita rasa manis, ada pula yang gurih dan juga asin. Kue juga bisa berasal dari berbagai macam jenis tepung seperti tepung tapioka, tepung beras, tepung terigu, ataupun tepung sagu. Untuk pengertian brownies sendiri, brownies merupakan kue yang bertekstur lembut dan juga padat, berwarna coklat kehitaman dan memiliki rasa khas coklat. Brownies merupakan olahan kue yang berbahan dasar tepung terigu. Tepung terigu merupakan tepung atau bubuk yang berasal dari biji gandum. Pada umumnya pembuatan kue itu selalu menggunakan bahan pokok dengan bahan dasar tepung terigu. Tetapi dengan judul yang saya ambil kali ini, saya ingin mengganti substitusi tepung terigu tersebut menjadi tepung ubi jalar ungu khususnya. Dan pada umumnya itu ubi jalar memiliki banyak sekali manfaat sehingga dapat membantu kita misalkan membuang air besar dengan lancar, untuk alternatif untuk kita jika ingin melakukan diet dan berbagai macam manfaat lainnya. Untuk selanjutnya saya akan langsung masuk ke rumusan masalah. Untuk yang pertama, rumusan masalahnya itu apakah terdapat perbedaan kesukaan antara brownies berbahan dasar tepung tapioka dan brownies berbahan dasar tepung ubi jalar substitusi perbandingan dengan 15%. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan kesukaan antara brownies berbahan dasar tepung tapioka dan brownies berbahan dasar tepung ubi jalar substitusi perbandingan dengan 25%? Dan yang ketiga adalah apakah terdapat perbedaan kesukaan antara brownies berbahan dasar tepung tapioka dan brownies berbahan dasar tepung ubi jalar dengan substitusi perbandingan sebanyak 50%. Sedangkan tujuan penelitian saya yaitu berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah penelitian ini untuk mengetahui perbedaan tingkat kesukaan konsumen terhadap brownies yang menggunakan tepung terigu dengan brownies menggunakan tepung ubi jalar, ditinjau dari aspek kriteria brownies yaitu rasa, aroma, dan tekstur. Selanjutnya saya akan masuk di beberapa poin yaitu tepung tapioka yang terdapat dalam teorisasi. Yang pertama adalah definisi tepung terigu, ada juga komponen yang dapat mempengaruhi kualifikasi terigu, jenis tepung terigu, dan yang kedua adalah ubi jalar ungu, yaitu masuk ke sejarah ubi jalar ungu, definisi ubi jalar, dan juga jenis ubi jalar tersebut. Dan yang ketiga adalah kandungan gizi pada ubi jalar secara umum. Berikutnya adalah pada teorisasi saya akan bahas tentang kandungan gizi yang terdapat dalam ubi jalar. Yang pertama itu kandungannya itu terdapat pada beberapa jenis poin, yaitu terdapat pada warna kulitnya, warna daging, kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, serta kadar karbohidrat yang terkandung dalam ubi jalar tersebut. Yang pertama terdapat pada warna kulit, yaitu warna kulit warna kuning itu disebut ubi jalar sehari dengan warna ungu tua kemerahan. Yang kedua, warna daging ada ubi jalar yang berwarna orange, yaitu dengan ubi jalar suku dengan isinya berwarna kuning. Dan
Dan juga selanjutnya adalah pada kadar air. Kadar airnya itu berbeda-beda. Untuk ubi jalar kidal itu dapat 69,98%, ubi jalar suku 59,26%, ubi jalar sari 65,44%, ubi jalar ungu 61,64%, dan juga ubi jalar jago sebanyak 66,41%. Untuk kadar proteinnya sendiri itu terdapat 5,32% untuk ubi jalar kidal, ubi jalar suku 3,71%, dan juga ubi jalar sari 4,83%, dan ubi jalar ungu 4,4%, serta ubi jalar jago 4,24%. Selanjutnya saya akan masuk ke sumber yang terdapat pada laporan saya, yaitu saya mengambil dari beberapa sumber di internet seperti Blogspot, dan juga tidak sengaja kemarin saya mengambil dari beberapa dari salah satu sumber, yaitu Wikipedia. Untuk narasumber itu saya juga mengambil dari peneliti terdahulu saya dengan judul Perbandingan Kualitas Produk Brownies Panggang dengan Substitusi Susu Sapi dengan Susu Beras, yaitu oleh karya dari senior saya Kevin dengan judul pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti terdahulu saya yaitu dari Mbak Dian Triyuniarti pada tahun 2009 dengan judul Studi Eksperimen tentang Kualitas Brownies Kukus dengan bahan dasar tepung ubi jalar jingga dari Kota Semarang, Universitas Negeri Semarang. Untuk selanjutnya adalah hipotesis. Yang pertama yaitu HO1, tidak ada perbedaan kualitas produk brownies dengan substitusi tepung terigu dengan tepung ubi jalar yang berdasarkan rasa, warna, aroma, dan tekstur. Sedangkan HO2 yaitu tidak ada produk brownies dengan substitusi tepung terigu dengan tepung ubi jalar yang disukai oleh konsumen. Variabel dan indikator variabel dari penelitian ini yaitu tingkat kesukaan brownies yang terbuat dari kombinasi adonan. Indikator meliputi cita rasa, tekstur, dan aroma dari skala hedonik yang telah ditentukan. Selanjutnya saya akan masuk ke kerangka pemikiran. Untuk kerangka pemikiran yaitu tepung terigu serta tepung ubi jalar itu menjurus pada brownies dengan substitusi 50% menggunakan tepung ubi jalar dengan substitusi 75% tepung ubi jalar dan 100% tepung ubi jalar, dan menuju ke perbandingan kualitas, rasa, tekstur, dan juga aromanya, sehingga pada bagian akhir kita masuk ke tingkat kesukaan dari konsumen itu sendiri dan bagaimana kita menyimpulkan dari hasil tersebut. Untuk sumber, memang untuk sumber sendiri saya mengambil dari beberapa narasumber atau peneliti terdahulu saya, yaitu contohnya mengenai definisi kualitas makanan. Contohnya dari menurut Juran itu berdasarkan peneliti terdahulu saya dari skripsi Kevin, Mas Kevin yang berada pada tahun 2018 kemarin. Dan juga pada peneliti terdahulu itu saya juga mengutip menurut Gerson 2004 pada halaman 45 tentang kualitas makanan, dan juga menurut Kotler 2005 halaman 57 tentang kualitas makanan juga, dan Kotler Arif 2007 pada halaman 118. Serta beberapa kutipan yang saya ambil dari sumber peneliti terdahulu saya, Mas Kevin. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.